Shalom keluarga Allah, nama saya Rido Marpaung. Saya pelayan Tuhan pendoa keluarga Allah Jakarta, juga dari Komsel Keluarga Allah Jakarta. Pada pertengahan tahun 2024, saya merasakan ada benjolan-benjolan di sebelah leher kanan saya. Waktu itu saya menganggap itu benjolan-benjolan biasa seperti masuk angin dan atau gangguan kesehatan biasa yang nantinya akan hilang dengan sendirinya. Hanya berjalan dengan waktu, sampai sekitar Desember 2024, saya melihat kok belum hilang benjolan-benjolan di leher kanan saya tersebut. Akhirnya saya mulai intensif di Desember 2024 itu untuk memeriksakan kesehatan saya ke dokter. Lalu dari dokter kemudian mendeteksi benjolan-benjolan leher di leher kanan saya itu ya diduga benjolan yang serius. Kemudian dokter memutuskan melakukan tindakan biopsi pada leher kanan saya. Jadi ada operasi di leher kanan saya. Berjalannya waktu sambil menunggu hasil benjolan di leher kanan saya tersebut, saya dan istri terus berdoa kepada Tuhan Yesus. Juga saya mulai sharing cerita kondisi saya kepada orang-orang sekitar, mulai dari keluarga besar, dan juga orang-orang di gereja dan serta keluarga rohani, keluarga Allah. Nah, di situ ya saya mendapatkan banyak kekuatan, banyak doa. Sampai kemudian dari hasil dokter ya sekitar Januari 2025 bahwa tes saya menunjukkan saya didiagnosa terkena kanker sel darah putih pada kelenjar getah bening, atau kalau bahasa medisnya limfoma maligna. Nah, limfoma maligna itu ada dua jenis, yaitu jenis Hodgkin dan non-Hodgkin. Nah, saya ternyata mengidap keduanya, kedua jenis tersebut. Yang mana limfoma maligna Hodgkin itu dominan dan non-Hodgkin itu sekitar 30%. Ketika mendapatkan diagnosa tersebut secara manusia, saya cukup shock ya, dan istri juga cukup shock karena kita tahu kanker itu secara medis ya itu memang menjadi salah satu penyakit yang serius. Kami mulai sharing hal ini dengan orang-orang sekitar kami ya. Terus juga akhirnya setelah sharing dan doa, KKS saya di Komsel Agape, Pak Dani dan Bu Clara mengajak saya dan istri untuk bertemu dengan Pastor Jonathan. Saat bertemu dengan Pastor Jonathan, ya, saya men-sharingkan kondisi saya dan juga istri. Ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Pastor Jonathan melalui rema firman Tuhan. Salah satunya adalah untuk tetap tinggal tenang dan percaya. Di situ terletak kekuatanmu. Lalu juga Pastor Jonathan mendoakan kami. Pastor Joe juga menyatakan ya deklarasi profetik tahun rahmat Tuhan, double favor terjadi dalam kehidupan kami pada Januari 2025 tersebut. Sepulang dari pertemuan tersebut, ya saya juga mulai memikirkan tindakan medis apa, karena begitu banyak informasi yang saya terima dari orang-orang yang mengetahui kondisi saya. Ya, ada yang menyarankan secara medis, ada juga yang menyarankan non medis, artinya tidak perlu dilakukan secara periksa ke dokter lah seperti itu. Dalam pergumulan yang demikian, akhirnya sekitar akhir Januari 2025, saya dengan bulat hati, ya dalam tuntunan Tuhan tentunya memutuskan untuk melakukan tindakan medis. Dari tindakan medis yang mulai saya jalani, dokter menyatakan bahwa saya mesti menjalani kemoterapi sebanyak 12 kali. Dalam tindakan kemoterapi 12 kali itu, berjalannya waktu secara manusia tidak mudah tentunya, karena saya mulai mengalami penurunan berat badan, terus rambut juga mulai gugur ya, atau botak gitu ya. Terus juga secara imunitas, kondisi saya melemah gitu ya. Oleh anugerah Tuhan, waktu berjalan ya, Tuhan menuntun saya melalui orang-orang sekitar saya, tim pelayanan, keluarga rohani, ya, dan juga tentunya
Orang-orang di kantor saya juga mereka banyak support ya dalam bentuk doa, perhatian, bentuk support makanan, minuman, bahkan materi juga gitu. Saya sangat bersyukur ya Tuhan percayakan mereka jadi alat Tuhan juga buat saya dan istri. Berjalannya waktu pada kemoterapi ke-7 itu saya hampir menyerah. Saya mengalami kesakitan secara fisik dan juga mental. Dan saya sudah menyampaikan hal itu ke orang-orang sekitar saya, bahwa saya mengatakan waktu itu saya mohon maaf, kayaknya saya stop aja karena saya ngerasa kondisi saya sudah capek gitu ya secara fisik dan mental gitu. Ketika saya menyampaikan hal tersebut kepada orang-orang sekitar saya, banyak di antara mereka yang minta kepada saya untuk tetap melanjutkan tindakan medis tersebut. Karena dari sisi mereka, saya sudah jalani ke-7, tinggal 5 kali lagi. Ketika mendengar hal itu secara manusia, terus terang, iya sih tinggal 5 kali lagi gitu. Tapi yang ngejalanin saya gitu. Jangan kan nunggu 5 kali ya, ngejalanin satu persatu itu secara fisik dan mental ya sangat berat gitu. Tapi ya bersyukur ya oleh anugerah Tuhan, ya saya percaya juga mereka mendoakan saya, mereka juga mendukung saya. Tidak lama kemudian saya memutuskan untuk tetap melanjutkan kemoterapi saya. Berjalan waktu dari kemoterapi ke-8 hingga kemoterapi ke-12 saya menjalaninya. Akhirnya selesailah sampai kemoterapi ke-12 dan dari dokter salah satu indikasinya adalah saya mesti tes PET scan namanya, yaitu untuk memastikan sel-sel tubuh saya ini memang sudah bebas dari kanker. Juga ada pemeriksaan tes paru-paru dan juga jantung. Lalu saya menjalani tes-tes tersebut. Nah, sambil menjalani tes tersebut, saya masih ingat 25 September 2025 itu saya tes PET scan. Dan sambil menunggu tes PET scan, ya berjalan di selang hari itu, pada tanggal 27 Septembernya 2025, ayah saya berpulang. Tuhan memanggil ayah saya ke rumah Bapa di surga ya. Secara ya kembali lagi gitu, kondisi yang tidak mudah saya mesti jalani. Saya percaya itu adalah kekuatan yang dari Tuhan ya dalam kondisi perjalanan medis saya untuk kesehatan. Di sisi lain ya Tuhan memanggil ayah saya gitu ya berpulang. Hari-hari saya jalanin dan oleh anugerahnya saya bisa menjalani semua proses tersebut. Lalu pada awal Oktober 2025 saya bertemu dengan dokter yang menangani saya. Dokter yang menangani saya melihat hasil PET scan tersebut dan beliau oleh anugerah Tuhan, oleh kuasa dan kehendak Tuhan, beliau menyatakan selamat, ya Anda sudah bebas dari kanker, sel-sel kanker sudah tidak ada pada tubuh Anda gitu. Beliau kasih salam saya gitu. Saya sangat bersyukur ya kepada Tuhan oleh karena kuasa dan kehendaknya saya diberikan kesehatan dan kesembuhan. Dalam perjalanan itu ya saya juga sangat bersyukur bahwa jantung saya, paru-paru saya, organ-organ tubuh saya dinyatakan juga baik dan aman. Sungguh sangat besar ya kuasa dan kasih Tuhan pada saya. Dalam hal-hal perjalanan ini ya saya mencermati bahwa kalau saya masih ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita masih diberikan nafas, kesehatan, artinya pertandingan iman kita belum selesai. Masih ada tugas-tugas, masih ada hal-hal yang Tuhan mau percayakan pada kita dan Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Momen ini saya sangat bersyukur, terima kasih banyak pada Tuhan Yesus. Saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada istri saya, keluarga besar saya, juga pada Komsel Agape, Keluarga Allah Jakarta, tim pendoa syafaat Keluarga Allah Jakarta, tempat saya pelayanan, dan juga tentunya
pada Bapak Obaja, Ibu Obaja, Pastor Jo, Pastor Nita yang sudah terus mendukung kita semua dan juga menyampaikan pesan-pesan rema firman Tuhan kepada kita semua. Momen ini saya juga mau menyampaikan rema firman Tuhan yang saya dapatkan dan juga menjadi pesan yang juga disampaikan kepada saya di awal tahun, Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saya sangat bersyukur dan saya percaya Tuhan Yesus sangat baik setiap waktu. Setiap waktu Tuhan Yesus sangat baik. Saya mendorong Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tetap tekun beribadah di keluarga Allah, juga ikut komsel, serta melakukan setiap rema-rema firman Tuhan yang disampaikan di gereja. Tuhan Yesus memberkati.